Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Maka dari itu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita semua dengan membaca doa. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca doa Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ridha ta'ala al-Fatihah. Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita lihat kesiapan para anak-anak semua ya. Coba angkat pulpen dan buku kalian. Nah, pulpen itu sangat penting bagi pembelajaran ya. Karena mengapa? Menulis itu lebih baik daripada menghafal. Maka dari itu apa yang saya ucapkan itu usahakan ditulis meskipun tidak saya untuk menulis. Tidak saya suruh untuk menulis ya. Nah, bagi yang belum punya pulpen, angkat tangan. Maju ini, saya menyediakan pulpen. Nanti jangan lupa dikembalikan ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seseorang. Orang ini sangat berpengaruh kepada dunia, yang selalu menjadi panutan untuk para umat manusia, tidak hanya Islam. Nah, ada bisa yang menebaknya siapakah orang ini? Nah, ya betul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebentar. Jika kalian mendengar kata Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, maka itu harus menjawabnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu ya. Ada di hadisnya juga. Supaya apa? Kita bisa mendapat syafaat kelak di akhirat. Mendapat bantuan beliau Nabi Muhammad SAW. Berkali gitu ya. Baik, pertama kita akan membahas tentang kekeluargaannya dulu ya. Kita perkenalan dulu kepada keluarganya Nabi Muhammad seperti ada yang dilakukan dulu. Pas kita pujian mesti kita kan pernah mendengar seperti ayahanda Rasulullah, ibunda Rasulullah, keluarga semua Rasulullah. Ada yang tahu lagunya? Nah, itu pertama dari mulai ayahandanya dulu. Seperti Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua pernah semulia dengan Quraisy ternama. Itulah nama-nama keluarga Rasulullah SAW. Berkali. Seperti ayahandanya berarti siapa? Abdullah. Kemudian ibunda Aminah. Kemudian istrinya Khadijah. Sebenarnya istrinya itu ada banyak ya. Tapi tujuan Rasulullah mempunyai istri banyak itu bukan karena nafsunya, kan tetapi karena ingin membantu. Seperti banyak janda-janda ditolong oleh Rasulullah. Karena kan Rasulullah pada zaman dulu itu sangat kaya raya. Kemudian anaknya Fatimah yang paling tercinta itu. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang sifat-sifat wajib Rasulullah SAW. Kalau saya membaca Rasulullah, maka kalian menjawab Sallallahu alaihi wasallam, gitu ya.
supaya kita mendapat syafaatnya beliau. Sebanyak-banyak mungkin kita menyebutnya, maka peluang kita untuk mendapat syafaat itu menjadi banyak juga peluang. Kemudian sifat wajib Rasulullah itu ada 4 wajibnya, dan ada pun mustahilnya juga ada 4 lawannya. Yang pertama wajib yaitu siddiq. Siddiq dalam bahasa Arab itu artinya kejujuran. Yang kedua tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Yang ketiga amanah. Karena para nabi itu dan rasulnya itu selalu mendapat pesan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu fatona. Fatona ini artinya cerdas. Jadi tidak ada rasul yang bodoh. Itu memang sengaja diciptakan cerdas supaya bisa memimpin para umatnya ketika zaman dahulu kelak. Dan kita ini termasuk Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad. Maka dari itu kecerdasan beliau sangat berpengaruh bagi umat seterusnya hingga akhir kiamat. Nah, berlawanan dengan sifat wajib Nabi itu ada sifat mustahil. Nah, sifat mustahil Nabi itu yang pertama itu kadzib, yang berarti bohong. Nah, kan tadi siddiq lawan katanya kadzib. Jadi jujur itu lawan katanya bohong. Nabi, para rasul itu mustahil lah untuk mengatakan berbohong kepada umat-umatnya, itu berbohong pada firman hadis-hadisnya seperti itu. Yang kedua yaitu kitman. Kitman ini lawan katanya tabligh, yaitu menyembunyikan. Ya mustahil juga para rasul ini menyembunyikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan kepada para umatnya. Kemudian yang ketiga yaitu amanah. Para sifat mustahil yaitu khianat. Yaitu lawan katanya amanah. Amanah tadi kan dapat dipercaya. Kalau khianat ini tidak dapat dipercaya. Termasuk perbuatan jelek juga ya. Banyak yang berkhianat juga di era sekarang. Seperti para pejabat itu yang kita dengar di berita, insya Allah bukan hoax. Yang keempat yaitu balada. Balada ini lawan kata dari fatona, yang berarti bodoh. Fatona kan cerdas. Nah, mana ada rasul yang bodoh seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah maupun di Madinah. Ini kita belajar zaman dulu ya, untuk dipraktekkan seperti zaman sekarang. Karena sejarah ini harus kita lihat, harus kita kenang supaya sebagai pembelajaran untuk di masa depan kelak. Seperti itu. Yang pertama itu dakwah Rasulullah ini pertamanya itu beliau bermetode sembunyi-sembunyi. Kemudian tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah ya. Yang pertama itu dengan dakwah bisir atau dengan sebut bisa dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Karena zaman dahulu itu kan minim ya orang Islam belum jaya. Karena Rasulullah itu sangat disegani ketika di kota Mekah itu, karena kebaikannya, karena penolongnya, karena ya baik semualah tentang Rasulullah itu di Mekah. Akhirnya orang-orang pun agak sedikit percaya kepada Rasulullah. Dan dulu itu pusat dakwah di rumahnya Rasulullah sendiri, yaitu Darul Arqam. Bisa disebut Darul Arqam. Ya, kalian mencatatkan ya, tidak saya suruh.
Kemudian kan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian banyak yang datang, banyak yang kepo dengan agama Islam itu seperti apa, diluruskan dan berdakwah untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala zaman dahulu. Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, atau bisa disebut dengan dakwah bijahar. Jahar itu ya keras, terang-terangan gitu. Awal mulanya sih Rasulullah keluar, setelah yakin Rasulullah keluar dari dakwah sembunyi-sembunyi itu, kemudian di bukit dia berseru kepada masyarakat Mekah, yaitu bahwa ada musuh yang akan datang untuk mengambil harta-harta kalian di Mekah itu. Kemudian ada seorang yang sangat membenci Rasul itu, dia berkata, saya tidak percaya gitu. Kemudian ada lagi orang yang sangat cinta dengan Rasul itu, apakah Rasulullah pernah berbohong gitu. Langsung dia kayak kesekak gitu, diem gitu kan. Terus kemudian itu akhirnya dengan kegiatan tersebut turunlah wahyu Allah, seperti surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr itu mengatakan, serukanlah agamaku dengan terang-terangan, berdakwahlah dengan terang-terangan. Nah, seperti itu. Maka mulai dari itu sampai sekarang dakwah Rasul pun menyebar luas dan menjadi Islam yang jaya seperti sekarang. Nah, seperti itu anak-anak. Kan saya tadi sudah memperingatkan ya, membawa pulpen dan buku. Tapi jangan dibawa saja, ditulis juga, dipahami apa yang saya katakan ini tadi kan. Nah, sekarang untuk kalian tolong dibagi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ya, 1, 2, 3. Itu per kelompok simpulkan dari apa yang kalian catat di catatan kalian. Nah, untuk kelompok 1, tolong nanti simpulkan tentang kekeluarganya Nabi Muhammad. Kelompok 2 tentang sifat wajib dan sifat mustahil para Rasul. Yang ketiga yaitu dengan kelompok 3 dengan tema dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kasih waktu 5 menit saja ya. Simpulkan, diskusikan, lalu maju perwakilan kelompok. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini saya kira sudah cukup. Nah, supaya kalian tetap ingat, kan pasti kalian kalau keluar kelas ini pasti nanti lupa dengan apa yang saya katakan ini. Nah, supaya kita ingat, mari kita berdoa seperti para Rasul ajarkan, yaitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk saya. Oh iya, pulpennya mana? Yang pinjam saya tadi. Oke, terima kasih. Semoga sukses di hari kelak dan jangan lupakan kebaikan orang-orang di sekitar kalian, tapi lupakanlah kejelekan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.